Halo sahabat finansial, Editorial Point kembali hadir untuk menyajikan isu terkini dilihat dari sudut pandang berbeda, tentu saja untuk membuka wawasan menjadi acuan serta memperlengkapi navigasi keputusan bisnis Anda. Saya Jacob Tobing akan memandu acara bersama Bapak Uslimin Usle, pemimpin redaksi kabarbursa.com, dan Bapak Wiryawan, Direktur IT kabarbursa.com. Halo Pak Jacob. Ya, yang sesaat lagi beliau-beliau akan segera berbagi pandangan dan segala cerita di balik peristiwa. Tetap bersama kami, ikuti terus sampai akhir. Inilah Editorial Point, dataku bocor kemana-mana. Datamu bagaimana? Perlu kami ketahui, kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Kami dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena kita ketahui bahwa kemarin itu terganggu masyarakat, terutama kaitannya dengan imigrasi ya. Tentu ini kita tidak inginkan. Jajaran pejabat negara kompak satu suara menyampaikan permohonan maaf. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian tampil terdepan, namun minus kehadiran dari Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Lantas, apakah permohonan maaf itu cukup? Terkait dampak serangan siber Brainkeeper Ransomware, Kementerian Kominfo enggan memerinci nilai kerugian selain menyebut yang terlihat terganggunya layanan publik. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan menjelaskan sedikitnya ada 210 instansi pengguna jasa pusat data nasional sementara terkena dampaknya. Imbas efek dominonya, masyarakat kembali jadi objek penderitanya. Kapankah pemerintah mau belajar dari pengalaman lampau? Ya, kapan? Karena masyarakat tahu betul juga mengalami bahwa aksi peretasan di negeri ini sudah terjadi berulang kali. Sebelumnya, pada Mei 2023, sistem Bank Syariah Indonesia mendadak lumpuh akibat serangan siber Lockbit Ransomware Group hingga berhari-hari masih segar dalam ingatan. Jutaan data terenkripsi oleh peretas yang meminta tebusan tidak sedikit via media sosial. Hingga akhirnya proses negosiasi berakhir buntu, lalu jutaan data curian tersebut diperjualbelikan di pasar gelap atau dark web. 5 bulan kemudian, pada Oktober 2023, Santero Negeri kembali terkejut ketika beredar isu bahwa data 34 juta paspor warga negara Indonesia dicuri lalu diperjualbelikan di pasar gelap atau dark web pula. Hal ini dibantah oleh Dirjen Imigrasi Silmi Karim setelah melakukan investigasi berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara. Silmi menduga bahwa data yang diduga bocor adalah merupakan data teks yang bukanlah struktur data Ditjen Imigrasi. Semua data biometrik pemegang paspor RI dipastikan aman dan tidak ada kebocoran database. Data Badan Siber dan Sandi Negara pun mengamini bahkan intensitas serangan siber di sepanjang tahun 2023 tercatat meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dari semula tahun 2022 terjadi sekitar 370 juta kali, naik menjadi lebih dari 603 juta kali serangan. Inikah darurat serangan siber? Maka tak heran pula bila Indonesia diberikan julukan sebagai negara open source, sasaran empuk bagi kalangan peretas sejenis ransomware yang mengunci data penting. Dan 20 Juni 2024, kelompok peretas Brainkeeper Ransomware membobol server, lalu menyandra dengan mengenkripsi data pusat data nasional sementara di Surabaya, Jawa Timur. Dengan varian mutasi ransomware Lockbit 3.0, peretas menuntut tebusan 8 juta dolar Amerika atau sekitar 131 miliar rupiah. Ironisnya, pengelola pusat data nasional dibantu tim forensik Badan Siber dan Sandi Negara membutuhkan waktu selama 96 jam untuk berkoordinasi, menganalisa, merelokasi data, serta mengumpulkan barang bukti yang masih terenkripsi sampai sekarang. Kendati demikian, Dirjen Aptika Kominfo Samuel Pangerapan memastikan bahwa pihaknya berhasil mengkarantina semua wilayah terjangkit serta merelokasi data tenan.
dan layanan publik di sejumlah instansi khususnya layanan Ditjen Imigrasi seperti layanan visa on arrival on boarding, layanan tempat pemeriksaan imigrasi, dan layanan dokumen keimigrasian berangsur sudah kembali normal. Masyarakat berada di posisi yang lemah, tidak dapat berbuat apa-apa selain melapangkan dada dan toleran. Tetapi bagaimanakah pertanggungjawaban pemerintah? Terlebih lagi Presiden Joko Widodo mempercepat proses digitalisasi. Apakah pernah terpikir bila sistem layanan Ditjen Imigrasi lumpuh, maka akan membuka celah atau memberi kesempatan cuma-cuma bagi buronan kasus hukum seperti kasus suap dan korupsi atau pelaku kejahatan transnasional lainnya bebas keluar masuk melintasi tempat pemeriksaan imigrasi tanpa kendala? Jika insiden siber ini terus berulang, akankah visi Indonesia Digital 2045 masih relevan? Kedaulatan negaralah yang dipertaruhkan. Bila situs objek vital terus diretas, di manakah martabat pemerintah bila terus-menerus diperas? Dalam bidang pertahanan, keamanan, kita juga harus tanggap dan siap menghadapi perang cyber, menghadapi intoleransi, menghadapi radikalisme, menghadapi terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan lainnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Presiden Joko Widodo sejak awal periode kedua pemerintahannya menegaskan bahwa data adalah komoditi berharga. Data is the new oil, sehingga keamanan siber menjadi prioritas. Sejak itu pula, jumlah serangan siber merangkak naik hingga puncaknya pada tahun 2021 tercatat mencapai 1,6 miliar kali serangan. Lalu merosot berkurang tajam pada tahun 2022, kemudian melonjak 2 kali lipat di tahun berikutnya, berjumlah 603,276 juta kali serangan. Strategi pertahanan dan keamanan data terkesan benar-benar semrawut. Bahkan pada kuartal ketiga tahun 2022, konsultan keamanan cyber dunia Surfshark menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga di dunia untuk jumlah cyber kebocoran data terbanyak. Selama 5 tahun terakhir, ternyata ekosistem digital Indonesia menjadi medan pertempuran digital. Kondisi seperti ini membuat saya bertanya-tanya nih Pak Usle. Sebenarnya amunisi apa sih yang diperlukan supaya pertahanan digital Indonesia ini jadi kuat? Apakah harus melibatkan pihak swasta atau mengganti pejabat yang bertanggung jawab, Pak? Ya, jadi terima kasih Pak Yakob. Ini juga sebetulnya kita bisa mengambil hikmah, sama seperti ketika dunia dilanda virus COVID. Ketika itu kan banyak hikmah yang bisa kita ambil, ya. Jadi dulu kita tidak tahu ada aplikasi bahwa kita bisa meeting dengan tidak harus duduk di satu tempat. Nah, sekarang dalam kasus kebocoran data ini, harusnya kita mengambil pelajaran di situ, bahwa yang bisa mengelola ini tidak bisa diklaim satu pihak saja. Negara tidak bisa mengatakan hanya saya yang bisa mengelola, karena negara ini banyak unsur-unsurnya. Ada pihak swasta, ada profesional, harusnya kan dilibatkan semua. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, karena dia harus ada lembaga resmi, maka harusnya juga yang memimpin lembaga resmi itu adalah yang kredibel, punya kemampuan yang mumpuni soal itu. Kalau kita lihat data-data tadi yang diungkapkan, dalam 5 tahun terakhir, bahkan di peringkat global, Indonesia ditempatkan pada posisi, itu kuartal 3 ya, kuartal 3 2022, di posisi ketiga, yang paling banyak serangan cybernya. Artinya, ada sesuatu yang tidak beres. Ya, kurang. Nah, kenapa itu dipertahankan? Harusnya kan diperbaiki. Kalau kita mau belajar. Soal tidak boleh klaim sendiri. Tidak boleh negara klaim bisa mengendalikan sendiri. Iya. Jadi kita harus melibatkan siapa, Pak Wiryawan? Nah, sebenarnya waktu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu ada satu program yang namanya Indonesia Go Open Source. Nah, program itu adalah program di mana itu melibatkan banyak pihak untuk membuat software yang ketika itu ada bug-nya, ada kelemahannya, dan kemudian itu bisa menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, kelompok ini yang akan membantu pemerintah untuk memperbaiki software itu. Nah, tapi ke belakang, program itu sepertinya sudah tidak ada lagi. Kebetulan waktu di tahun 2026, Pak Jikab ya, saya pernah menjadi salah satu bagian daripada kelompok itu. Pada saat itu, kami mengembangkan satu sistem informasi dan menciptakan operating system bernama Ubuntu
Igos Ubuntu, bernama Igos, ya. Nah, software itu kemudian dipakai di sekolah-sekolah. Software itu kemudian dipakai di jajaran pemerintahan. Itu software untuk apa Pak ya? Itu untuk operasional Operasional untuk kantor. kantor. Ya, Oke. operasional untuk kantor. Nah, software itu digunakan karena kenapa? Karena software itu sudah memiliki perbaikan-perbaikan dari setiap bug yang ada, itu terus diperbaiki oleh komunitas, dibantu oleh masyarakat, dibantu oleh kampus tentunya, dan kemudian itu pada saat itu serangan cyber cukup sedikit. Nah, ke belakang program itu tidak ada lagi. Oke. Nah, program itu tidak ada lagi, akhirnya itu semua dilepas. Pemerintah bisa mengambil dari vendor luar negeri, bank bisa ambil dari vendor luar negeri, dan dari sekian banyak tender-tender yang diumumkan, orang lokal itu perannya hanya sebagai konsultan. Oke. Sementara yang buat software itu ada di luar negeri. Akhirnya apa? Ketika ada software yang crash, bobol dan lain sebagainya, itu butuh waktu 4 hari. Kok demikian? Karena vendor luar negeri baru bisa menerbangkan IT supportnya ke Indonesia dalam waktu 4 hari itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi memang untuk persoalan ini memang harus, saya sepakat dengan Pak Osley, bahwa ini harus melibatkan banyak pihak. Kita harus mengembangkan, kita harus kembali menghidupkan kembali Indonesia Go Open Source itu. Oke. Ekosistemnya harus lebih sehat kalau melibatkan semua Betul. pihak, Betul. termasuk yang di dalam negeri. Betul. Tapi apa memang untuk komunitas open source itu Pak? Apakah semuanya itu bermotivasi baik Pak? Atau karena kan untuk kumpulan itu kan masih banyak, masing-masing itu memiliki motivasi dan juga kepentingan yang berbeda-beda. Itu apa bisa menjamin Pak? Oke, Pak Jacob. Jadi waktu itu memang visi kami, visi teman-teman kami, kebetulan waktu itu kami tergabung dengan Linux Makassar. Ya, kebetulan waktu itu kami tergabung dengan Linux Makassar. Memang visi kami untuk menggo open source-kan Indonesia. Tujuannya adalah agar data yang akan dipakai nanti oleh pemerintah itu tetap safe. Dan kebetulan pada saat itu Presiden SBY memang sedang mengembangkan yang namanya teknologi, lagi untuk mengarah ke teknologi 4.0. Nah, komunitas ini menjawab tantangan itu. Jadi saya sempat di beberapa sekolah juga ikut mengkampanyekan, ayo kita pakai open source. Agar apa? Agar data kita aman. Kalau ada virus, itu akan jauh lebih aman. Karena ekstensi yang ada di ekstensi yang berada di sistem operasi yang umum dipakai saat ini, itu tidak bisa dipakai di software-software berbasis open source. Betul sekali. Oke Pak, nanti kita akan kembali lagi ke topik itu. Tapi sebenarnya kan negara kita ini kan sudah ada badan cyber dan sandi negara. Dari namanya saja udah kelihatan tanggung jawabnya apa Pak. Keren sekali namanya. Nah itu udah kayak Pak Ustaz sendiri bagaimana Pak? Ini tupoksi dari badan cyber ini sejauh mana sih? Ya, Terus kemampuannya juga seberapa besar? Jadi lembaganya sudah benar Ya. bahwa memang ada yang mengurusin itu. Tapi yang bekerja di situ ini yang harus di screening dari awal. Dan kemudian ada dua yang kita harus catat ya. Pemerintah ini kan selalu mengatakan keberlanjutan. Ya. Ini sudah tidak kelihatan keberlanjutannya karena program di zaman rejim sebelumnya itu tidak berlanjut. Tidak berlanjut, ya. Satu. Yang kedua, ada prinsip dasar negara ini tidak jalan. Dalam kesempatan lain selalu didengung-dengungkan itu gotong royong. Nah ini kalau digotong royongi semua kan bisa. Si A pasti punya kemampuan tidak 100%, tapi ada yang ditutup oleh si B. Ya, jadi dari pemerintah ada, dari swasta, profesional. Kalau ini bersatu semua bergotong royong, ya kita bisa lihat Indonesia bisa merdeka karena gotong royong. Iya. Kalau saya boleh mengutip keterangan Bapak Alphonse Tanujaya dari vaksin.com Pak. Ya. Beliau mempertanyakan, ini tanggung jawab pengelolanya bagaimana? Kan pengelolanya kita tahu adalah Telkom Sigma Pak ya. Dan Pak Alphonse sendiri mempertanyakan, kenapa tidak melibatkan dari swasta yang sebenarnya kemampuannya juga mumpuni. Menurut Pak Wiryawan bagaimana? Nah, saya sebenarnya teringat dengan data seperti ini. Di tahun 2008 itu India menempati posisi kedua negara dengan tingkat keamanan dan engineer software terbaik di dunia setelah Amerika Serikat. Nah, penyebabnya apa?
Itu karena di India pengembangan open source itu jauh lebih didukung oleh pemerintah. Nah, akhirnya apa? Kalau kita lihat freelance.com misalnya, tempat-tempat freelance.com di mana kita bisa membuka lowongan kerja untuk IT software, itu hampir semuanya dari India. Nah, dengan mendukung mendukung kegiatan open source yang pernah digalakkan di era SBY, keberlanjutan yang dimaksud oleh Pak Usli tadi, maka itu sebenarnya bisa mengamankan kita. Nah, betul Pak, betul sekali. Dalam satu software itu biasanya itu membutuhkan 1.000 orang untuk membuat satu software yang tanpa celah. 1.000 orang Pak? 1.000 orang. Satu batalion Pak? Satu batalion. Jadi itu membutuhkan itu. Nah, betul yang dibilang Pak Usli bahwa satu orang kadang memiliki logika pemrograman yang berbeda dengan yang lain. Nah, dari situlah komunitas bisa menguji, mengetes di mana sebenarnya celah dari masing-masing logika pemrograman itu. Oke. Emang badan cyber kita ini tidak melibatkan stakeholder Pak ya? Apa berjalan sendiri itu gimana Pak? Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini kan seperti itu. Pak Wiryawan sudah menyampaikan bahwa mereka punya program yang bagus di era sebelumnya, 10 tahun lalu. Hampir 10 tahun lalu, 9 tahun sekian bulan. Ya. Dan sekarang tidak jalan. Artinya mereka itu tidak dilibatkan. Kalau mereka dilibatkan pasti jalan nih program. Nah, jadi memang bolehlah yang 1.000 orang itu pembuat server itu berkumpul, tapi dia harus dipimpin. Ya, pimpinannya adalah lembaga itu tadi, BSSN. Ya, tapi agar dia bisa memimpin orang-orang, paling tidak dia memahami apa yang akan dipilih, siapa dan seperti apa mekanisme kerja orang-orang yang akan dipimpin. Jadi dia juga harus paham meskipun dia tidak detail ke teknisnya. Apalagi sekarang kayak seperti Polri punya cyber crime juga ya. Itu dia. Atau bisa kita balik juga, jangan-jangan justru yang menjaga yang melakukannya, sehingga kita menjadi begitu gampang sekali. Ya, itulah yang kami sebut di dalam editorial di Kabar Bursa, ada dari motif politis sampai motif ekonomi sampai motif politis. Jangan-jangan ini apa maksudnya? Ini ketika mendekati pembentukan kabinet, tiba-tiba muncul ini 4 hari pula. Satu. Yang kedua, ada lembaga negara yang menyebut akan menyelesaikan satu persoalan. Begitu mau jatuh tempo, tiba-tiba ini terjadi. Jangan-jangan, jangan-jangan. Ya. Nah, ini mereka bisa menjawabnya. Nah, ya, karena yang kemudian muncul pertama kali ke publik, yang paling terganggu itu pihak mana? Pihak imigrasi. Jangan-jangan ada yang mau dilewatkan. Nah, silahkan diklarifikasi kan gitu. Publik boleh bertanya dong, kenapa terjadi seperti ini? Nah, terkait itu Pak, jika kita bayangkan Pak, kondisi terburuk, misalkan sistem dari layanan publik kita, transportasi, kesehatan, perbankan, keuangan, termasuk Bursa Efek Indonesia Pak, kemudian kesehatan, itu diretas, lumpuh. Nah, Indonesia ini punya protap mitigasinya nggak Pak ya? Apa kita semua jadi gelap gulita, semua sistem semua lumpuh, itu bagaimana Pak? Nah, itu dia. Makanya ini semua pihak harus diajak duduk bersama. Bagaimana memperbaiki. Ini kan kita sudah ada pelajaran nih dari 2019, 2020, 2021, 2022. Yang puncaknya tadi itu kan di 2021 ya. Iya, betul. 1,6 miliar. Nah, miliar. Mungkin saat ini memang semakin banyak orang yang sadar soal data. Butuh bahwa siapa yang menguasai data, dia akan menguasai persaingan. Dia akan menguasai segalanya. Artinya sampai orang kemudian mengatakan dunia ini ada di ujung telunjuk. Siapa yang mampu mengendalikannya, maka dia akan memenangkan persaingan. Nah, karena itu, ayo kita duduk bersama, libatkan semuanya, turunkan ego masing-masing, bahwa bukan hanya Anda yang hebat, ada orang lain, ada pihak lain yang juga hebat. Ayo dudukan bersama. Benar itu Pak Wiryawan. Memiliki data itu punya kekuatan. Data nik Bapak, data alamat email, nomor telepon, kerabat. Itu misalkan saya punya, saya bisa punya kekuatan langsung Pak gitu Pak ya. Seperti apa Pak itu coba? Sangat mungkin. Jadi anggap saja nomor telepon ya. Yeah. Nomor telepon. Jadi dulu kalau Pak Jacob ingat waktu 3GP lagi booming. 3GP selalu dijadikan file untuk meretas smartphone orang.
Oh, oke ya. Karena kenapa? Motifnya adalah video tidak senonoh. Oh iya. Iya kan? Di era ini itu kan WhatsApp menjadi salah satu platform yang paling sering digunakan oleh orang. Nah, dengan menggunakan nomor telepon yang diretas itu, setidak-tidaknya si peretas bisa mengirim namanya file ya berbentuk APK mungkin. Nah, itu diklik dan bisa mengambil semua informasi yang berada di dalam smartphone itu hanya dengan bermodal telepon. Nah, masalahnya adalah tidak semua masyarakat di Indonesia mengerti soal extension misalnya. Extension apa? Extension file yang dikirim ke smartphone kita. Contoh, saya beri contoh. APK misalnya. Apakah semua orang mengerti apa itu APK? APK ini, ya betul. Apakah semua mengerti ekstensi daripada file text? Apalagi sekarang anak SD aja sudah punya handphone telepon genggam ya Pak ya? Betul. Nah, apakah semua masyarakat mengerti bahwa ketika kita mendownload mengklik satu file di smartphone itu sebenarnya ancamannya sekitar 70 sampai 90%. Kenapa demikian? Ya karena tidak ada extension di belakangnya. DocX atau apa seperti Microsoft ya. Coba bayangkan kalau file itu sudah bermuatan virus. Oh. Jadi bisa diambil alih tuh ya? Bisa diambil alih. Dan saya kendali punya kameranya, betul. Dan saya punya cerita bahwa adik saya kebetulan mengajar di salah satu universitas. Itu salah satu mahasiswanya memang tidak mengerti soal literasi keamanan digital. Dia mengklik satu file di smartphone-nya dan 2 tahun diperas. Astaga. Pak, soal literasi keamanan cyber ini Pak, Ya. ini tugasnya siapa sih Pak? Sehingga masyarakat itu jadi bisa aware lebih Tugas kita waspada. semua Pak Yakob. Oh gitu. Tugas kita semua, termasuk media. Maka kemudian kalau media kritis terhadap hal-hal seperti ini jangan dipandang itu sebagai pandangan bahwa media itu nyinyir, bukan. Ini mengingatkan bahwa ya memang media tugasnya adalah mengingatkan bagi orang-orang yang pura-pura tidak ingat atau memang tidak ingat. Ya gitu. Jadi ini penting karena seberapa pentingnya kalau orang menguasai data. Indonesia ini bisa beralih kepemilikan dengan di hack kita punya data semua. Bisa diambil alih Pak. Kita hanya namanya aja merdeka 17 Agustus naik bendera merah putih, tapi kita sudah tidak berdaya secara ekonomi karena ekonomi kita sudah dikuasai semua oleh orang luar karena mereka menguasai data. Betul. Dari perspektif saya tambahkan, dari perspektif marketing, data itu bisa dipakai untuk mengelompokkan masyarakat, minat. Nah, kalau Pak Jacob ingat algoritma. Nah, kalau Pak Jacob ingat kasusnya Donald Trump menjadi presiden itu menggunakan data yang dihack dari bisa ya? Iya, dari Meta, dari Google. Kemudian itu menjadi disidangkan. Makanya bisa ada nilai ekonomis ya dari data itu sendiri ya. Betul sekali. Dan itu bisa dijadikan komoditi untuk pemenangan pemilu misalnya. Karena di situ tergambar semua aktivitas orang, usia, bahkan dengan menilai zodiak kita bisa tahu nih pola komunikasinya seperti ini nih untuk kelompok masyarakat dengan dengan usia seperti ini. Dan saya pernah mengkombinasi pernyataan itu dengan Pak Usli yang pernah mengolah data di salah satu instansi pemerintah bahwa data-data seperti itu bisa dipakai untuk. Pak. Berarti saya dengan pemahaman demikian Pak, saya bisa memperkirakan lah dengan nilai tebusan 100 miliar sekian, seberapa besar banyak data pusat data nasional sementara itu dibobol ya. Dan nilainya itu ya. Iya. Wah, mengerikan sekali ya. Tapi kalau bicara soal potensi nilai kerugian itu sendiri seperti apa sih Pak? Kalkulasinya Pak? Karena sampai sekarang Kemeninfo tuh nggak bisa memerinci gitu. Karena begitu dia perinci, APBN kita jeblok Pak. Oh ya. Contoh, tahun lalu ya, salah satu perbankan di Indonesia datanya bocor kan, rusak melebar kemana-mana. Kerugiannya berapa Pak? 1 minggu lebih, 8 hari kurang lebih, tidak bisa beroperasi. Padahal dalam setiap hari ada berapa transaksinya. Ya, taruhlah transaksinya 1 hari itu di seluruh Indonesia ada 1 triliun, dalam 8 hari berarti 8 triliun. Ya kan? Itu gampang sekali menghitungnya. Wah, besar sekali ya. Jadi sangat besar sebetulnya. Jadi dalam hal ini para pemangku kebijakan itu tidak cukup dia hanya minta maaf Pak. Permintaan maaf itu oke, sebagai tanda mengibarkan bendera putih bahwa memang kita ada kecolongan, tapi mereka harus ada pertanggungjawabannya. Kalau di luar, di Jepang misalnya, orang yang sudah merasa gagal mundur Pak.
Betul. Itu juga bertanggung jawab. Upaya relokasi sendiri kan nggak menjamin bahwa data-data yang dicuri itu udah kembali lagi Ya, kan. betul. Cuma sistemnya aja berjalan. Kalaupun sudah normal. kembali lagi, bisa dibuka kembali, tapi mereka sudah terlanjur mengusir data itu. Bagaimana itu pertanggungjawabannya? Ya. Ya, dia bisa memanfaatkannya terus. Nah, kami pernah bedah buku mantan Pangdam, sekarang sudah mantan, Ya. Pangdam 7 Wirabuana menjadi Pangdam 14. Ya. Bahwa perang di era saat ini, perang dunia maya, itu rebut-rebutan soal data, Pak. Kalau kita sudah kalah dalam soal data, itu kemarin diuji coba Rafale, Ya. dia dari Halim, F-16 di Madiun, baru mau naik sudah dikunci, Pak, sudah di-lock. Dari jarak jauh. Dari jarak remote, jauh. ya. Itu kalau bagaimana kalau mereka misalnya menguasai data-data kita seperti itu? Semua peralatan perang kita, peralatan pertahanan negara kita bisa tidak berfungsi, disusupi masuk dikuasai sistemnya. Karena bisa bocor. Begitu seriusnya ya. Sudah Zaman selesai, itu, Pak, Pak. Ya makanya yang saya bilang tadi bahwa sangat bisa jadi kita memang masih bisa menaikkan bendera 17 Agustus, tapi secara ekonomi kita sudah tidak merdeka. Saya balik lagi ke tadi yang keterangan Pak Wiryawan soal aplikasi GOS itu, Pak. Masih bisa nggak Pak berpeluang untuk dikembangkan lagi, di-upgrade lagi untuk bisa memperkuat pertahanan digital kita ini, Pak? Sangat bisa, sangat bisa. Karena komunitas ini saat ini sebenarnya mati suri karena tidak mendapat dukungan pemerintah. Mati suri. Mati suri karena tidak mendapat dukungan pemerintah. Jadi dulu itu memang kelompok ini dibina. Oh, oke. Sekarang dibinasakan. Mungkin dibinasakan sekarang. Karena mungkin saja iya Pak. Iya. Karena konon kabarnya, ini hanya sekedar hipotesis di antara komunitas bahwa Iya. ini sengaja dimatikan karena ada segelintir orang yang menjadi pemegang saham di salah satu sistem operasi yang umum dipakai saat ini. Oke, kepentingan itu ya. Ya, agak kepentingan. Motif bisnis lagi ya? Motif bisnis lagi. Jadi kemudian komunitas ini itu sengaja dimatikan. Jadi komunitas ini sempat booming sekitar 2 tahun. Booming semenjak 2 tahun, kemudian itu kemudian turun dia punya performa, tidak dapat dukungan. Jadi saya melihat teman-teman komunitas mengambil jadi seperti LSM, menerima sumbangan dari luar, donasi untuk bisa bertahan. Nah, dan saat ini dia mati suri. Dulu waktu era Pak Jokowi menggaungkan soal IT dan lain sebagainya, komunitas ini bersemangat. Karena kenapa? Mereka sudah punya sumber daya sebenarnya. Oke. Dari aktivitas komunitas yang 2 tahun itu, Dapat angin lah ya. Ya, mereka sudah punya sumber daya sebenarnya. Tinggal modif dipakai oleh pemerintah. Nah, berjalannya proses pemerintahan, sepertinya sumber daya yang dimiliki teman-teman komunitas ini tidak digunakan. Justru dipakai yang vendor-vendor dari luar, yang notabene-nya butuh waktu 4-7 hari untuk tiba ke sini dan bisa menjadi dan Dari bisa segi mengatasi. kemampuan bisa bersaing nggak Pak? Sangat bisa. Cuma memang ada memang mungkin ada stigma ya. Saya pernah di project Pak Jacob. Project itu di salah satu pabrik. Iya. Nah, ada pabrik itu membeli satu alat itu dari luar negeri, ya, dari Eropa contohnya. Dalam 3 hari itu tidak boleh ada yang masuk Pak. Kenapa? Dan tidak boleh ada transfer knowledge di situ. Lucu. Padahal sebenarnya kalau dibandingkan dengan kemampuan orang-orang Indonesia itu bisa. Karena kita sudah pernah berkomunitas, kita pernah berdiskusi, kita dulu ada namanya hackathon, itu kompetisi hack. Untuk mencari bakat-bakat baru. Untuk bakat-bakat baru. Tujuannya apa? Untuk menjadi konsultan keamanan digital. Nah, sekarang nggak ada lagi Pak Jacob. Wah. Dengan kondisi sekarang ini Pak, dari komunitas open source sendiri bagaimana Pak menanggapinya? Ya karena tidak ada pembinaan. Jadi akhirnya teman-teman open source ya pecah-pecah Pak, mencari penghidupan sendiri. Kehilangan induknya Pak. Ya, kehilangan induknya. Jadi wajar lah ya, wajar kalau negara ini diretas. Wajar saja bisa jadi dari tidak diperhatikan itu motif sakit hati ada. Ya, Oke. bisa jadi mereka lakukan. Bisa jadi. Segala kemungkinan itu bisa terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, karena itu yang saya bilang tadi bahwa tidak cukup hanya minta maaf. Betul. Ini juga harus dicari betul sampai ke akarnya. Apa persoalannya? Jangan-jangan itu tadi ada juga orang dalam yang mencoba bermain. Ya. Kemudian soal kenapa lebih memilih yang di luar itu kan sudah terbiasa lah kita. Mungkin karena kalau yang dari luar bisa dapat apa gitu ya. Kalau di dalam nggak
Anak-anak di bawah nggak bisa buat invoice berbeda kan? Kira-kira begitulah Pak. Fee-nya rupiah Pak. Ya. Kalau luar fee-nya dolar. Itu dia. Ini kan kita ini di media ekonomi Pak, jadi harus selalu ke arah situ. Kira-kira, Iya, iya. apakah betul atau tidak? Silahkan lembaga terkait memeriksanya, menginvestigasi. Ada apa di balik kejadian 4 hari kemarin yang disebutkan 96 jam lumpuh itu? Data kita dikuasai oleh pihak tertentu. Nah itu coba dicari, jangan cuma minta Pak bahwa kami ada seperti dicari tahu siapa ininya. Dia kan sudah minta. Kalau memang dia sudah minta tebusan, harusnya kan bisa didapat dong. Kalau mereka ahli dalam aplikasi, mereka bisa dapat dong itu. Dari mana yang minta itu? Titik koordinat dia minta berada di mana? Dia menggunakan IP apa? Nah, harusnya kan bisa didapat itu. Kok didiamkan? Jadi ini harusnya semakin dilengkapi lah. Iya. Dan teman-teman yang di aplikasi temannya Pak Wiryawan bisa tahu itu Pak. Tahu. Bisa tahu dari mana. Harusnya bisa dilibatkan Bahwa dan bisa itu saja sama seperti yang kejadian kemarin tuh. Kebocoran data di KPU atau di mana tuh. Itu disebut bahwa ini, oh ternyata orangnya ada di Bogor Pak. Bukan di luar negeri, tapi disebut semua di luar negeri. Disebut di Eropa sana, Eropa Timur. Ternyata dalam negeri Pak. Cuma memang mereka mantulkan, mereka pintar. Dia mantul-mantul Pak. Iya. Jadi mungkin seakan-akan memang dari luar, padahal orang di kita. mungkin mau uji penetrasi aja Pak. Walaupun dia Kalau anonimus itu, dan kalau yang kemarin bisa itu- disyukur gitu ya. Kalau yang kemarin motifnya sakit hati, Sakit hati ya. sakit hati, karena tidak dipakai lagi. Oke. Gitu. Waduh, luar biasa. Terima kasih Pak Usle dan Pak Wiryawan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, demikian Sobat Finansial. Terima kasih sudah setia bersama kami sejak awal hingga akhir. Semoga pembahasan pada episode kali ini bisa memberikan manfaat serta wawasan berharga untuk Anda. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi, utarakan saran dan kritik dan pendapat Anda lewat kolom komentar kami. Klik subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya, dan harus jadikan portal berita kabarbursa.com sebagai rujukan berita ekonomi Anda. Saya Jacob Tobing, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.